menjadikannya sebagai panutan, bukan menjadikannya sebagai seseorang tokoh bila memang tidak memiliki kapasitas yang memadai. Bahkan dalam kitab Nurul Dolam karya Syekh Nawawi Asy-Syafi'i yang mensyarahi Nadhaman Aqidatil Awam milik Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Bakti, di awal nadham Sayyid Ahmad menuliskan wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghairu mubtadi. Dan dalam syarahnya Syekh Nawawi menyampaikan terkait permasalahan bid'ah. Syekh Nawawi membagi bid'ah menjadi 5 bagian selayaknya ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lainnya. Di antara 5 pembagian bid'ah ini ialah ada bid'ah yang haram. Oke, saya akan bacakan. Wasaniha haram wa huwa kullu bid'atin tanawalatu qawaidut tahrimi wa adillatuhu asy-syar'iyyah. Bid'ah yang kedua ialah bid'ah yang haram. Bid'ah yang haram ialah setiap perkara baru yang datang yang di dalamnya terdapat unsur-unsur keharaman. Ada dalil-dalil keharaman yang melekat pada hal tersebut. Bahkan beliau mencontohkan kal-mabkusi wa taqdimil juhali alal ulama'i. Di sini ada contoh yang sangat unik, yaitu taqdimil juhali alal ulama'i, mendahulukan orang-orang yang bodoh daripada orang-orang yang alim, daripada para ulama, lebih mengunggulkan orang-orang yang bodoh daripada ulama. Wa tauliyatil manasibis syar'iyyati man la yasluhu laha bi tariqit tawatur. Dan juga beliau melanjutkan menjadikan pangkat-pangkat yang berkaitan dengan syariat, yaitu seperti tokoh agama, kiai, ustadz, diberikan kepada orang yang tidak memiliki kapasitas dalam hal tersebut. Itu merupakan bid'ah yang haram. Jadi jelas dalam masalah menjadikan seseorang sebagai panutan, patokannya, kuncinya adalah di keilmuannya, kapasitasnya, kapabilitasnya, bukan di permasalahan dia keturunan siapa. Dan di sini juga disampaikan lanjutan dari apa yang telah disampaikan tadi. Wa ja'ala al-mustanidda fi dzalika kaunal mansibi kana li abihi wa laysa fihi ahliyatun lahu. Dan dia diangkat menjadi seorang tokoh, diangkat sebagai seorang tokoh agama. Alasannya sangat lucu. Kenapa? Karena bapaknya atau embahnya dulu memiliki pangkat dan derajat ini. Bapaknya dulu kiai, bapaknya dulu ustadz. Lalu anaknya tanpa melihat kapasitasnya seperti apa, dijadikan ustadz juga, dijadikan kiai juga. No, itu adalah bid'ah yang haram. Jadi jelas, dalam pembahasan ini saya ingin menyampaikan bahwasanya untuk menjadikan seseorang sebagai panutan, lihatlah keilmuannya, lihatlah kealimannya, lihatlah akhlaknya, lihatlah adabnya. Masalah menghormati seorang habaib, menghormati seseorang yang memiliki nasab yang sangat mulia, itu adalah wajib. Tapi tidak bila menjadikannya sebagai panutan, tidak bila menjadikannya sebagai tokoh, bila tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kapasitas dalam hal tersebut. Ya udah, Habib kalau bisanya jual minyak, jual minyak aja. Kalau bisanya cuma dagangnya dagang. Kita tetap akan memuliakan Anda sebagai dzurriyyah Rasul. Tapi untuk menjadikan sebagai panutan, mohon maaf, kami sudah memiliki patokan yang sudah ditetapkan oleh para ulama, bahkan dari Rasulullah sendiri menyatakan bahwasanya innamal ilmu bitta'allum. Dan Kanjeng Nabi pernah menyampaikan al ulama warasatul anbiya, bahwasanya pewaris Nabi ialah orang-orang yang alim, orang-orang yang memiliki keilmuan tinggi. Kalau kita melihat sejarah lagi, tidak mesti orang yang memiliki nasab atau garis keturunan yang mulia akan menjadi orang yang mulia juga, tidak. Anda tahu yang namanya Nabi Nuh? Dia seorang nabi, kekasih Allah. Tapi Anda tahu juga kan bagaimana putranya.
Nabi Nuh meminta kepada Allah supaya putranya dijadikan bagian dari golongannya, orang yang selamat, orang yang bisa masuk surga. Tapi Allah menjawab apa? Tidak. Innahu amalun ghairu sholih. Dikatakan seperti itu. Sekalipun keturunan Nabi, pas bukan melalui beberapa generasi, pas keturunan Nabi, ketika dia memang adalah orang yang suka bermaksiat, orang yang bahkan menyekutukan Allah, tidak ada artinya nasab itu, tidak ada artinya garis keturunan itu. Tetap kita harus menjadikan keilmuan sebagai acuan utama dalam memilih seseorang dijadikan sebagai panutan. Ingat itu.